Shalom teman-teman, adik-adik. Ya, selamat berjumpa kembali bersama Kak Nova dan Kartini ya. Saya harapkan teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah tetap sehat, tetap kuat. Nah, hari ini kita akan membahas suatu topik ya. Dan topik ini kita akan bahas mengenai tentang Injil Kerajaan Allah. Nah, sebelum kita masuk dalam topik, ya mungkin nanti kita ada diskusi bersama Kartini. Mungkin teman-teman yang ada di rumah ingin bertanya, mungkin teman-teman yang ada di rumah boleh chat ya di grup atau WA. Ya silakan, dan kami mungkin dalam season berikutnya nanti kita akan menjawab. Nah, untuk itu adik-adik yang di rumah, siapkan hati kita akan membahas suatu topik dengan judul Injil Kerajaan Allah. Nah, Kartini, ini topiknya ini sangat menarik nih ya, Injil Kerajaan Allah. Nah, menurut Kartini itu apa ya Kak? Saya juga masih bingung ya, Injil Kerajaan ini maksudnya apa ya? Ya, mungkin teman-teman yang ada di rumah mungkin juga bertanya-tanya, oh topiknya gimana ya, Injil Kerajaan Allah, atau bagaimana itu maksudnya, itu Kartini gimana nih? Ya, pagi ya adik-adik. Nah, Kartini coba mengajarkannya pagi hari ini semampu ya, Kartini yang bisa Kartini bisa beritahukan ya. Tentunya tidak terlalu bisa panjang lebar karena waktu juga ya. Jadi kita persingkat aja di poin-poinnya. Jadi Injil Kerajaan Allah itu adalah Injil sebenarnya sama Injil yang kalau orang-orang memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus ya, sehingga dia jadi percaya ya. Orang yang belum menerima Tuhan Yesus, kita injilkan keselamatan, Tuhan Yesus menebus dosa, Tuhan Yesus menjadikan dirinya juru selamat, terus dia terima, dia mendapat keselamatan dan kehidupan kekal. Nah, itu sebenarnya Injil selamatan ya. Tapi kalau Injil Kerajaan Allah ada satu tahapan yang lebih lagi ya, yang Tuhan sendiri beritakan di waktu Tuhan ada di muka bumi. Ya. Berarti sebelumnya itu Tuhan sudah memberitakan tentang Injil Kerajaan itu waktu 2000 tahun lalu dong berarti. Ya, hampir 2000 tahun lalu. Waktu itu kan Tuhan ada beberapa ayat ya, tentunya kita tidak bacakan semuanya karena waktu. Jadi di Lukas 4 ayat 43 ya, Kartini coba bacakan. Tetapi ia berkata, ini Tuhan Yesus sendiri ya yang ngomong sama pada murid-muridnya, di kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi ada beberapa orang menahan Tuhan untuk tinggal. Tetapi Tuhan bilang, aku harus pergi ke kota-kota lain, kata Tuhan. Ini Tuhan sendiri ya, karena itu aku harus memberitakan Kerajaan Allah. Nah, Kerajaan Allah itu sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Ya, coba adik-adik mungkin sulit ya, teman-teman sulit menggambarkan kok Tuhan Yesus adalah kerajaan. Ya, Tuhan Yesus itu adalah kerajaan itu. Dan kerajaan ini memang ada dua zaman ya, Kak Nova. Di sekarang ada dan akan lengkap sempurna itu setelah dunia ini selesai. Ya, nah, jadi ini maksudnya penting. Kalau kerajaan yang sekarang ini bagaimana maksudnya itu? Nah, kalau di kerajaan Allah yang sekarang ini yang Tuhan Yesus maksud itu adanya di kehidupan kita, orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Ya, tapi gimana? Orang-orang yang percaya Tuhan kan bisa juga macam-macam. Ada yang hidupnya sembarangan. Ya Kristen KTP lah kalau yang kita sebut ya. Itu nggak mencerminkan kerajaan. Orang pasti akan jadi suatu batu sandungan ya. Jadi suatu kerugian buat nama Tuhan ya. Kok orang Kristen begitu gitu kan? Berarti tidak kerajaan. Iya, seperti itu. Karena masih hidupnya sembarangan, amburadul gitu misalnya. Pokoknya ya orang dunia ngapain dia ikut gitu ya. Arus dunia ada tren ini ikut. Berarti ikut arus dunia lah intinya ya. Arus dunia, tapi Kristen gitu kan. Itu tidak mencerminkan anak-anak ya kerajaan Allah. Ini hati-hati adik-adik ya, karena kehidupan kita yang sekarang itu menentukan pahala. Ya, mungkin orang bilang Kartini zaman lagi begini, ngomongin kerajaan yang akan datang. Justru
untuk bisa masuk ke kerajaan nanti, Kak Nova, itu ditentukan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi masuk ke kerajaan itu bukan disulap. Oh, berarti bukan disulap. Jadi intinya itu bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam kerajaan itu, katanya. Itu terus ada perjuangan, juga harus ada penundukan diri sama peraturan-peraturan kerajaan ya. Misalnya kayak tadi Kartini bilang itu bukan disulap, banyak orang Kristen hidupnya tenang, udah jadi Kristen ya. Udah percaya Tuhan karena dari sekolah minggu kan diajarin siapa yang percaya Tuhan nanti masuk surga ketemu Tuhan Yesus ya. Itu anak-anak yang masih masih baik ya betul sekali. Ya kan kita ajarinnya gitu ya. Tapi kalau sudah besar jangan lagi kita mengajarkan gitu karena pemahamannya sudah bertambah. Jadi kita perlu mengajarkan adanya sebuah kerajaan yang akan datang itu pasti karena di kitab Wahyu dikatakan Wahyu 11 ayat 15b, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi, Tuhan Yesus, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi akan ada kerajaan. Sekali lagi Kak Tini bilang akan ada kerajaan datang, tapi setelah dunia. Kalau yang sekarang adanya di kehidupan kita di dalam orang-orang yang sudah percaya, tetapi yang percayanya sungguh-sungguh ya. Nah, sebab itu kita harus hidup benar-benar saat ini menentukan, bukan sulap. Berarti menentukannya itu mulai dari sekarang supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan. Jadi orang-orang kayak bagaimana itu Kartini ya kan itu pasti orang-orang pilihan ya atau orang-orang yang gimana itu? Ya, jadi kita ada ayat-ayatnya ya. Jadi kita kalau kita yang menentukan teman-teman, kok kakak yang menentukan kita masuk kerajaan, nggak ada yang tertarik ya. Pasti kita harus mengambil dari firman ya adik-adik ya. Nah di sini ada Kak Tini tulis beberapa kalimat, bila kita tahu kita akan masuk ke kerajaan Allah. Kalau kita udah dikasih tahu nih hari ini udah ada pemberitaan, Tuhan Yesus kasih tahu, hai teman-teman muda, Tuhan Yesus ya yang misalnya ngomong lagi, hai nanti ada kerajaan datang. Jadi jangan main-main lagi hidup sekarang ya. Berarti harus bergegas dong. Harus bergegas sekarang ya. Ini karena menentukan saat kita sekarang ini. Kita dikasih tahu akan ada kerajaan ya. Kalau kita tahu akan ada kerajaan Allah akan datang, pasti kita ingin diubah sesuai dengan kehidupan kerajaan. Ya. Berarti bukan lagi dengan hidup yang duniawi berarti ya. Berarti kalau kita itu berarti kita harus hidup orang-orang yang kudus dong, Kak. Ya, berarti menanggalkan keinginan-keinginan daging. Tapi sayangnya kalau banyak yang tidak mendengar ya. Nah ini yang Kak Tini beban sama Kak Nova pagi hari ini terbeban memberitakan Injil Kerajaan karena kalau orang tidak tahu akan ada kerajaan datang ya. Orang taunya, saya sudah Kristen, masuk surga, ketemu Tuhan Yesus. Enggak, Tuhan Yesus enggak janji gitu. Ya, berarti Tuhan, itu pemahaman salah dong? Atau bagaimana? Itu waktu kita ngajar anak-anak yang balita. Karena kan mereka masih imut-imut ya, belum ngerti. Nah, kalau udah gede-gede yang sedang nonton berarti sekarang, harus kasih makanan yang keras. Ya, Kartini harus. Ya, karena kan berhutang nih ya, kalau nggak memberitakan ini. Akan ada kerajaan, pasti karena itu janji Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan menjadi raja dan Dia memerlukan raja-raja kecil untuk memerintah di kerajaan itu. Berarti siapa dong itu? Kita dong? Atau siapa yang memerintah bersama Tuhan? Memang itu daulat Tuhan karena itu kita tadi bicara siapa yang masuk kerajaan itu nanti dilihat kehidupan sekarangnya, the final days kalau dibilang, hari-hari terakhir ini. Berarti yang menentukan itu sekarang ini, bukan nanti ya. Berarti mulai dari sekarang ini kita harus diproses supaya kita bisa masuk kerajaan. Ya, mungkin ada yang bertanya, waduh Kak, sekarang udah misalnya saya terlambat nggak ya kalau bertobat sekarang? Ada perumpamaan kan, orang yang bekerja di kebun anggur, yang datangnya pagi, siang, sore, petang, tapi upahnya tetap sama ya. Nah, kita tidak perlu bahas itu ya, waktunya nggak cukup. Berarti kalau kita sungguh-sungguh mulai hari ini, sungguh-sungguh mau hidup kudus dan tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada cemar ya. Dan benar-benar sungguh-sungguh berubah, mengekspresikan orang melihat kita tuh baunya Kristus. Kayak Kak ini ngomong sama Nova, sama Kak Nova kayak ngomong sama Tuhan Yesus. Wah. Berarti karena sudah
bukan Kanova lagi yang ada di dalam. Ada apa? Ada tuh? Ada Tuhan. Jadi kalau orang ngomong sama, misalnya Kartini ngomong sama Kanova, Kanovanya masih hidup semberat masih ke dunia ya, itu berarti masih ngomongnya yang nggak enak deh didengar. Iya, benar. Siapa yang mau tertarik masuk kerajaan gitu kan? Ya, berarti kembali lagi ke kita dulu ya. Kalau sebelumnya ini kita harus mencontohkan dulu dong ya. Berarti hidup kita dulu harus diperbarui dulu. Betul. Jadi supaya ketika kita memberitakan kerajaan itu kepada orang lain ya, otomatis mereka ikut ya melihat, oh ini loh. Ya, anak-anak kerajaan. Karena kita udah ada orang-orang yang mencerminkan kerajaan itu sekarang. Iya, betul. Oh, berarti kerajaan tuh kayak gini gitu ya. Tapi kalau orang yang hidupnya masih sembarangan, dia pasti tidak tertarik. Iya, betul. Karena apa? Aku masih mencintai dunia, aku masih hidupnya tidak suka. Sembarangan aja, berarti dia nggak peduli. Oh ya udahlah, itu mungkin masih lama gitu ya. Berarti tidak ada punya kerinduan. Benar. Nah, jadi kita pentingnya dikasih tahu dulu. Hai teman-teman muda, kita harus pergunakan waktu kita saat-saat ini, pergunakan baik-baik waktu ini, karena cepat berlalu ya. Dan pergunakan sebaik-baiknya kita hidup kudus dan benar-benar sesuai firman. Nah, kalau kita bahas firman kan nggak keburu, jadi ikutilah ibadah online setiap minggu yang kakak-kakak ajarkan ya. Jadi itu mengubah kita untuk menjadi hidup kudus tak bercacat. Tetapi pagi ini kita mau memberitakan akan ada kerajaan ya. Tapi kalau orang tidak kasih tahu ada kerajaan, itu paling malang, kasihan. Ya, berarti mereka ketinggalan, mereka nggak tahu. Dia kan hidup sembarangan sebagai orang Kristen. Karena kita tidak bicara orang yang di luar Kristen ya. Kalau Injil kerajaan ini untuk orang Kristen ya. Jadi kalau kita udah dikasih tahu, marilah kita berubah sungguh-sungguh untuk menuju kepada kerajaan itu. Hidup kerajaan itu tidak sembarangan. Di sini ada ayat-ayatnya, tidak semua Kak Tini bacain. Kalau di Efesus 5 ayat 5 dikatakan orang-orang yang bukan orang sundal, bukan cemar, serakah, atau penyembah berhala. Di Kolose 1 ayat 12-13 dikatakan dia orang kudus yang hidupnya dalam terang firman. Hidup kudus dalam terang firman artinya dia benar-benar hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Ini mutlak kita baca. Kalau ini nggak dibaca, bagaimana ini menjadi rel kita? Kalau ini nggak dibaca, bagaimana ini nggak menjadi peta kehidupan kita, adik-adik ya? Kalau kita mau pergi ke satu tempat, nggak ada peta, nggak ada. Bisa nyasar. Benar, nyasarnya kemana ya? Nah, kemana-mana ya. Terus 2 Tesalonika 1 ayat 5, sekarang menderita, ya, menginjil, ya. Juga kita memberitakan Injil. Di sini ada beberapa poin ya, memberitakan Injil itu sangat baik ya. Kita harus sukarela ya, harus dengan tidak malu ya. Tadi Kanova pernah ya kita ketemu orang, aduh orang ini udah ngomong Tuhan tapi kok kita kayak kayaknya berat banget ya memberitakan nama Tuhan keluar dari mulut kita. Malu gitu. Nah, kita berhutang adik-adik teman-teman. Tapi juga ya berhutang seperti mungkin juga ya kita ingin memberitakan, kita ada rasa takut. Tapi sebenarnya itu kalau umpamanya ya kita ingin memberitakan Injil, tapi kita sudah punya kerinduan. Tapi biasa kadang nih ya si iblis itu ya saya bilang mungkin kadang juga mengintimidasi kita. Jadi yang bikin ciut kita untuk memberitakan Injil. Tapi kalau umpamanya kalau kita sudah dekat dengan Tuhan ya kita tepislah itu. Kadang ada suara kan. Ntar orangnya marah lu, ntar orangnya nggak mau. Itu kita kan jadi kita ciut ya. Kan seperti itu sama halnya saya juga ya. Alami kayak gitu loh. Sebenarnya kalau kita bersama Tuhan ya, bersama Roh Kudus ya, nggak apa-apa. Kita ngasih tahu aja kayak Kartini ya. Beli kue ya, tiap hari di tukang kue. Roh Kudus juga tuh pasti yang akan menuntun. Iya, padahal Kartini nggak tahu kan dia imannya kemana. Cuman kasih tahu Tuhan Yesus mengasihi ibu ya. Tuhan Yesus mengasihi ibu. Akhirnya dia amin gitu ya. Jadi awal-awalnya dia nggak begitu respon, tapi lama-lama dia respon karena Roh Kudus ya. Ya seperti contohnya saya juga kemarin ya, tetangga saya beritakan siapa ya Nabi Isa itu ya, si anak Maryam ya, itu ya saya secara ini saya juga menjelaskan ya. Tetapi yang mereka juga dengar, tapi ya pertama-tamanya juga saya rasa ya supaya mereka juga mengenal ya orang-orang yang di luar sana yang belum percaya menerima Injil ya. Tapi memang sih sebenarnya saya juga ragu untuk menceritakan itu. Tetapi
di dasar hati saya itu Roh Kudus harus kamu katakan mau dia terima apa enggak. Yang penting kita sampaikan biar dia dengar. Betul, ya betul. itu bagi saya ya udahlah, itu nanti urusan Roh Kudus ya, Tuhan yang mungkin memberikan dia pemahaman atau pengertian. Tapi ya memang di dalam Alkitab kan kita juga harus selalu memberitakan Injil Kerajaan ya, Injil ya memang harus supaya orang-orang bisa diselamatkan. Ya, karena kalau kita udah dipertemukan ya Kak Nova ya, terus kita nggak memberitakan, kita berhutang. Iya, karena merasa bersalah loh. Kalau dia meninggal besok, ya itu lain cerita lagi tuh nanti ini. Iya, makanya kan. Iya, memang harus sudah ada gerakan, memberitakan walaupun cuma sepatah dua kata Tuhan Yesus mengasihi. Dia sudah ada Tuhan Yesus ya masuk ke dalam telinga dia, pasti juga dia simpan. Dan Roh Kudus membantu kita untuk membuat dia berkomunikasi lagi di dalam hati dia gitu. Jadi kalau memang udah ada kesempatan teman-teman ya memberitakan Injil, ini Injil keselamatan tentunya yang tadi barusan kita ceritain untuk orang yang belum ya. Tapi kita kembali lagi ke topik Injil Kerajaan Allah. Nah, Injil Kerajaan Allah Kartini mau bacakan ya. Injil Kerajaan Allah adalah sasarannya pahala. Ya, karena kita berhidup harus mengejar hari-hari ini hidup kudus, tak bercacat celah sebagai orang-orang yang tidak terbawa arus dunia. Mungkin nanti Kak Nova bisa jelasin ya apa zaman sekarang anak-anak. Tapi Kartini coba mau kasih lihat gambar ya, di gambar ini ya. Nah, perbandingan beroleh pahala dengan beroleh selamat ya. Kalau beroleh selamat yang nomor 1 itu karena anugerah. Terus yang kedua percaya saja. Beroleh selamat nih artinya terima Yesus terus kita selamat ya. Ketiga didapatkan sekarang di zaman anugerah ini ya. Jadi orang begitu terima Yesus dah dia dapat hidup kekal. Keempat, ini untuk orang berdosa, terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus ya, dan dimiliki bersama kaum beriman. Artinya bisa dimiliki siapa? Semua orang ya. Jadi sama, nggak ada bedanya. Jadi Tuhannya nggak ada yang lebih kecil, lebih besar, nggak ada. Jadi sama keselamatan itu ya. Nah, yang kalau beroleh pahala ini khusus orang beriman atau orang Kristen ya yang sudah terima Tuhan Yesus, dan dia tidak boleh enak-enakan hidupnya karena pahala menunggu dia. Pahala atau hukuman. Ya, ada dua ya, di dalam kerajaan atau di luar kerajaan. Kalau di dalam kerajaan berarti kita dapat pahala dulu. Kalau kita nggak dapat pahala, kita di luar kerajaan. Nah, itu konsekuensi yang sangat serius nanti. Sekarang kita nggak bisa enak-enak hidup ya. Nggak apa-apa sekolah, belajar, bekerja, melayani, berdagang. Ya, pokoknya semua aktivitas kita lakukan, tapi jangan kita diperhamba gitu. Itu aja ya. Nah, beroleh pahala adalah oleh Tuhan. Nanti ketika dia datang sebagai hakim. Ya. Karena Tuhan tuh datang bukan lagi sebagai bayi, nanti sebagai hakim, dia membawa pahala atau hukuman. Kedua, dia menurut perbuatan kita, memberikan pahala atau hukuman itu dia nanti Tuhan akan menilainya sendiri, lihat perbuatan kita selama sekarang ini. Kemudian ini didapatinya kelak, bukan sekarang. Pahala jadi jangan minta sama Tuhan sekarang, aku minta pahala Tuhan, nanti kata Tuhan ya. Nah, beroleh pahala ini adalah dapatnya kita dikasih oleh Tuhan pada saat dia datang nanti sebagai hakim. Dia bukan datang lagi sebagai bayi, nanti kita menunggu dia datang sebagai hakim. Hakim itu akan memutuskan orang ini dapat pahala atau hukuman. Itu semua, setiap orang adik-adik ya teman-teman ya. Jadi serius sekarang hidupnya, serius. Kita udah dikasih tahu ada kerajaan. Mari kita menantikan kerajaan itu dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian yang kedua menurut perbuatan. Pahala diberikan menurut perbuatan. Hukuman juga ya. Kemudian didapatnya kelak. Jadi pahala jangan diminta sekarang ya. Tuhan saya mau pahala dong, saya udah kemarin nolong orang. Tidak, nanti ditentukannya nanti sama Tuhan ya. Pahalanya sesuai dengan perbuatan kita yang Tuhan nilai itu benar atau tidak. Kemudian yang keempat untuk orang beriman. Artinya untuk orang Kristen ya. Kalau di luar Kristen enggak ya. Ini untuk khusus orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Hidupnya seperti apa, nanti pahalanya ditentukan seperti apa. Kemudian yang kelima khusus untuk pemenang. Wah, ini harus dikejar lagi pemenang ya. Karena sebagai orang Kristen kita tidak sampai di situ titik itu. Kita harus menjadi pemenang. Kapan-kapan ya, Kartini mau bahas tentang pemenang ini.
Wah, luar biasa. Firman Tuhan sudah menyediakan jalan-jalannya. Mau jadi pemenang? Amin ya. Jadi itu ya gambarnya tadi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bicara bahwa di kerajaan itu yang sebentar lagi datang kalau dunia ini berakhir. Karena Tuhan juga sudah ingin sekali meraja. Jadi kita harus berlomba-lomba sekarang kan Nova ya. Iya, seperti berarti orang berlomba. Iya, karena ya seperti di dalam, coba kita baca deh ini, so, bagaimana untuk orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan pahala ya. Coba kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Ayat yang 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang ini jangan aku sendiri ditolak. Nah, berarti ini Kak, dalam memperoleh sebuah pahala seperti digambarkan seorang dalam perlombaan ya. Nah, dalam perlombaan untuk berlari ya, untuk mendapatkan suatu pahala, tujuan. Berarti umpamanya seperti orang yang berlari ya, berlari. Nah, berarti kita itu harus fokusnya ke depan dong Kartini ya. Kalau orang kan ke depan. Nah, jadi artinya kita harus fokus ke depan, tidak melihat ke kiri dan ke kanan supaya untuk mendapatkan finish tersebut. Iya, kalau orang berlari kita lihat ya di Olimpiade atau di pertandingan olahraga. Kalau kita lihat orang lari, waduh, itu dia sudah nggak mikir lagi ada orang panggil di kiri kanan atau ada sesuatu di kiri kanan, dia akan lihat fokus, satu titik garis finish itu, matanya tertuju ke situ. Seluruh jiwa raganya saat itu, detik-detik itu, pada saat dia lari, dia sekuat tenaga mengeluarkan semua tekad, kehendak, emosinya untuk mencapai garis itu. Jadi dia nggak peduli lagi kiri kanannya. Jadi dia nggak akan mikir sebelah dia udah sampai mana ya, belakang dia udah deket belum larinya. Dia nggak akan mikir itu. Dia mikir saya harus menuju ke garis finish, saya harus ke situ. Juga sama orang yang sudah diberitahu, hai, kita akan ada kerajaan Allah. Mari pandangan kita, kekristenan kita. Jangan lagi ke bumi ini mau hancur. Ya, bukannya Kartini ngajarin pesimis, terus adik-adik nggak punya cita-cita. Ayo kejar cita-cita selama kita masih Tuhan kasih perjalanan hidup di muka bumi ya, tetapi memang bumi ini akan selesai. Nah, setelah itu ada kerajaan. Kalau kita tidak dikasih tahu ada kerajaan, kita hidup tidak fokus, adik-adik ya. Fokusnya kemana habis ini aku ya? Apa ke taman ini, ke taman itu? Tidak ada kerajaan. Dan kalau orang yang menang bersungguh-sungguh hidup kudus, nah sebentar kita akan bahas ya hidup kudus ya. Itu akan mencapai garis finish dan dia akan bisa ditentukan pahalanya ketika Tuhan datang sebagai hakim. Boleh nggak dia meraja bersama Tuhan? Kalau tidak, dia di luar kerajaan. Nah, sekarang kita bahas, Nova, kalau anak-anak sekarang hidup yang tercemar itu kayak apa sih? Nah, ini seperti contohnya nih ya, orang tercemar ya. Contoh spesifiknya ya, seperti Kak Nova lihat ya, sekarang kan zamannya teknologi ya, HP. Nah, ini ya adik-adik ya, teman-teman yang ada di rumah, kalau kita melihat handphone ini kan banyak manfaatnya ya Kak Jenny ya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, ini seperti ini ya Kak Nova lihat ya, beberapa orang anak-anak ya, kalau main game ya, main gadget, lupa waktu ya, lupa baca firman, lupa berdoa, makan dan segala hal. Nah, itu sisi buruknya. Nah, kalau HP ini sisi baiknya itu kan ya mungkin kita bisa melihat informasi, pengetahuan dan hal-hal yang baik di dalamnya. Tetapi juga di dalamnya ini juga kan ada hal-hal yang negatif. Nah, makanya adik-adik atau teman-teman yang di rumah ya Kartini ya, kita harus pandai-pandai menggunakan smartphone ini ya, handphone ini, karena
sisi baiknya juga ada, sisi buruknya juga ada. Untuk itu ya banyak hal ya, ada hal-hal yang kita lihat. Nah, misalnya ini, nah juga banyak anak-anak, kalau umpamanya kita lihat anak-anak Tuhan ya, banyak juga yang malas, suka nggak berdoa. Nah, gara-gara ini ya banyak sekali yang ada juga masih ikut dunia ya, seperti suka berbohong, nah suka mencuri. Nah, itu masih keinginan daging dan bukan mencerminkan anak-anak kerajaan. Nah, Tuhan kan ingin supaya kita bisa menuju memerintah dengan Dia di kerajaannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita ke sana? Ya berarti kita juga harus hidup kudus ya, harus meninggalkan yang seperti Kanova bilang tadi ya Kak Tini ya, harus meninggalkan segala hal-hal yang buruk dalam diri kita ya, seperti yang gembarnya ini ya anak-anak pada saat ini kan suka main game, suka main handphone ya. Jadi apa-apa lupa, segala-segalanya kayaknya ini didewakan ya, main game. Jadi firman Tuhan tidak dibaca. Nah, tidak berdoa. Nah, itu ya hal-hal contoh ya anak-anak sekarang Kanova lihat Kartini. Jadi bagaimana ini ya supaya anak-anak itu berubah. Kerinduan Kanova juga ya adik-adik supaya lebih sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan ya, supaya nanti saatnya kita juga bisa memerintah dengan Tuhan di sana nanti di kerajaan Allah. Benar Kartini ya? Karena Iya. Tuhan tuh tidak menyulap ya adik-adik ya teman-teman. Jadi banyak untuk orang proses ya Kartini ya. Banyak orang Kristen menganggap nanti kedatangan Tuhan kita yang sekarang hidup nggak sungguh-sungguh diubahkan pada saat Tuhan datang. Itu salah besar adik-adik ya. Jadi Tuhan tidak menyulap kita pada saat Dia datang disulap menjadi baik. Sekarang ini kita sudah hidup dalam kerajaan atau belum? Yang belum ada di dalam kerajaan sekarang, ya nggak mungkin bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya, karena akan ada suatu pertentangan di dalam jiwa kita. Kita selama ini hidup di dunia kok, saya nanti di kerajaan beda ya, yaitu suatu persoalan yang terpisah. Tetapi kalau sekarang sudah menjalani kehidupan kerajaan yang diatur sama firman, ya memang menderita, penuh keterbatasan, penuh dengan sekat-sekat ya. Kalau kita hidup sungguh-sungguh ya, ini seperti nggak boleh, itu nggak seperti nggak boleh. Tapi bukan bertapa ya, bukan puasa seperti abis-abisan gitu. Tapi kita menjalaninya dengan sukacita, sukarela, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, mencintai kedatangannya, mencintai kerajaannya, mencintai tahtanya, mencintai pernikahan anak domba. Nah, itu kita persiapkan diri kita ke arah ke situ nanti. Kita tujuannya ke situ. Berarti mulainya dari sekarang. Dan kita harus mengejar seperti orang tadi berlomba. Jadi dia berlari ya, begitu rupa. Fokus. Terus sama apa? Dia harus menguasai diri juga. Menguasai diri ya. Karena kan kalau kita tidak menguasai diri, kita tidak sampai ke tujuan. Menguasai diri ya itu yang tadi Katrin bilang. Wah, seluruh keberadaan dirinya pada saat ini kerajaan. Jadi bangun tidur Tuhan berdoanya ya begini. Tuhan bertahtalah di dalam pikiranku, jiwaku, emosiku, kehendakku, bertahtalah Tuhan. Karena kan nanti tahtanya kerajaan kan. Iya. Sekarang Tuhan bertahta dulu. Kita belajar tunduk pada tahta itu. Iya, kalau kita sekarang nggak mengenal tahta itu, bagaimana bisa masuk ke kerajaan gitu. Sekarang kita udah belajar hidup di dalam tahta peraturan kerajaan Allah. Jadi kita nggak asing, nanti Tuhan juga mengenal kita. Oh, ini orang ini sudah hidup di kerajaan kok, di dunia. Silakan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu gitu kan. Tapi kalau yang nggak pernah, tiba-tiba Tuhan, aku kan sudah begini. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau gitu kan, karena engkau tidak hidup dalam tahtaku, tidak dalam peraturanku, engkau hidup semaunya, aku tidak mengenal engkau gitu. Jadi nanti itu udah ada ayatnya ya. Jadi kita akan siapkan karena pahala menanti di kerajaan ya. Jadi hari ini kita sudah memberitakan kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah harus tersebar sampai ke ujung bumi, baru tiba kesudahannya. Itu kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, karena Dia ingin meraja segera. Dia ingin kerajaannya tegak di bumi ini. Iya, berarti intinya kita harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi karena
Itu yang penting ya Kak Tini ya, kasih karena tahu ya teman-teman. ya, jadi teman-teman yang ada di rumah ya, jadi mulai sekarang ya kita jangan malu ya, kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi nanti kalau teman-teman malu ya, teman-teman tidak memberitakan, ya sayang sekali ya orang-orang yang di luar sana tidak mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Bagaimana nanti kita memerintah di sana ya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mulai dari sekarang adik-adik yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah harus lebih giat lagi ya. Kita tahu Injil kerajaan itu akan ada di sana ya. Kita harus menuju ke sana ya. Kita bagaimana caranya ya? Kita harus mempersiapkan diri kita, hidup kita ya, sungguh-sungguh harus hidup kudus ya. Jangan lagi mau seenaknya ya, jangan mengikuti keinginan daging ya. Jadi harus sungguh-sungguh memang rindu akan Tuhan itu ya, akan kerajaan Allah itu. Benar Kak Tini ya. Jadi pagi hari ini kakak sudah memberitahu ada kerajaan akan datang setelah dunia ini. Persiapkan diri kita sungguh-sungguh sekarang. Ini saat-saatnya yang sangat berharga. Jangan buang-buang waktu lagi ya. Adik-adik, persiapkan diri kita. Mari kita berdoa ya. Tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berjanji akan ada kerajaan-Mu datang Tuhan. Suatu pengharapan yang mulia bagi kami Tuhan. Sungguh Tuhan, bumi ini tidak layak kami tinggali selamanya Tuhan. Karena kami melihat kemerosotan demi kemerosotan yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Oh sungguh Tuhan, hati kami rindu meraja bersama dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya persiapkan kami pada hari ini, hari-hari terakhir hidup kami Tuhan. Tuhan, kami yang sekolah, kami yang kerja, kami yang bekerja, berdagang, menjual makanan, atau ibu rumah tangga, atau anak-anak yang juga membantu orang tuanya. Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini lebih serius sungguh kepada Engkau, untuk Engkau Tuhan. Dan kami akan menjalani kehidupan ini sesuai dengan anak-anak kerajaan Tuhan. Karena kami tidak mau berada di luar kerajaan pada saat Engkau datang. Terima kasih Tuhan, layakkan kami menjadi pemenang-pemenang-Mu Tuhan pada saat Engkau datang nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, mulia bagi-Mu, segala kemuliaan kami hanya naikkan bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi dan kami cintai. Haleluya, amin. Sampai jumpa.